Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah. Hari ini kita akan diskusi mengenai agenda 3, yaitu peran dan kedudukan ASN dalam mendukung smart governance. Sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu ya, nama, instansi, dan sebagai apa di instansi tersebut. Dimulai dari saya, nama saya Dina Abritayani, saya di instansi RSUD Husada Prima Surabaya sebagai radiografer. Mungkin selanjutnya bisa Mbak Merlin. Ya, halo, selamat malam semuanya. Halo. Malam. Saya Merlin, saya dari Rumah Sakit Umum Daerah Husada Prima sebagai teknisi listrik AC telepon dan terima kasih. Selanjutnya mungkin Mbak Regina. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Nama saya Regina Novita Kristanti dari RSUD Husada Prima sebagai sanitarian. Selanjutnya Mas Rian. Perkenalkan, nama saya Rian Indra Diansyah dari RSUD Karsa Husada Batu sebagai tenaga teknis kefarmasian. Yang terakhir Mbak Nabila. Ya, perkenalkan nama saya Nabila Ramadona, saya dari instansi RSUD Husada Prima Surabaya. Saya bekerja sebagai radiografer. Ya, terima kasih teman-teman sudah perkenalannya. Sebelum mengikuti sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi, mari kita bersama-sama melihat video cuplikan berikut. Dengan populasi 11 juta penduduk, Jakarta memiliki beragam tantangan. Kemacetan, banjir, sampah, administrasi kependudukan, serta sederet masalah perkotaan lainnya. Jakarta Smart City hadir untuk merespon berbagai tantangan tersebut melalui transformasi digital dan proses bisnis yang lebih efisien. Birokrasi yang lambat, rumit, dan tidak transparan adalah masa lalu. Dengan mengusung inovasi dan kolaborasi, Jakarta Smart City meluncurkan aplikasi Jaki, sebuah super app yang menggabungkan lebih dari 50 fitur layanan digital Pemprov DKI Jakarta. Dengan konsep mobile first, beragam fitur di Jaki melayani segala kebutuhan warga Jakarta dalam genggaman tangan. Sebagai sumber informasi, Jaki dilengkapi oleh fitur Jakwarta. Memanfaatkan push notification, fitur ini menyediakan berita terbaru tentang berbagai hal di Jakarta. Untuk memfasilitasi aduan warga, Jaki memiliki fitur Jak Lapor. Warga dapat melaporkan masalah yang mereka temui via ponsel dan memantau tindak lanjut laporan secara real-time lewat fitur Jak Response di Jaki. Jaki juga memiliki fitur Jak Pantau. Warga dapat mengakses informasi ketinggian air di pintu-pintu air dan pos pengamatan, serta melihat peta banjir agar lebih siaga dan tanggap bencana. Jaki juga mendukung budaya transaksi non-tunai dengan fitur Jakpenda. Warga Jakarta dapat mengecek dan membayar pajak daerah dengan lebih mudah dan cepat. Untuk membantu penanganan COVID-19 di Jakarta, Jaki meluncurkan sejumlah fitur. Salah satunya adalah pendaftaran vaksinasi COVID-19. Fitur ini membantu warga mendaftar vaksinasi secara instan, sekaligus memilih lokasi serta jadwal vaksinasi yang diinginkan secara mandiri. Sebagai one-stop service, Jaki memangkas waktu dan biaya yang diperlukan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oke, baik. Sudah selesai melihat video tersebut, gimana nih menurut pendapat teman-teman tentang video tersebut, tentang Smart City? Videonya sangat bagus sekali. Mungkin bisa dijelaskan menurut pendapat teman-teman, apa sih Smart City itu? Bisa dimulai dari Mas Rian dulu mungkin. Oke, Smart City. Berarti menurut saya pribadi, Smart City itu adalah suatu kota atau suatu daerah yang telah mengimplementasikan suatu sistem digital pada pemerintahannya supaya masyarakat
di daerah tersebut memperoleh pelayanan yang maksimal, cepat dan mudah. Seperti itu menurut saya. Oke, baik. Berarti smart city itu kalau menurut saya sih smart itu pintar atau cerdas, city itu kota. Jadi kota cerdas yang bisa membantu masyarakat di dalamnya untuk bisa mengelola sumber daya yang efisien sehingga dapat memberikan informasi yang tepat kepada masyarakatnya dalam melakukan sebuah kegiatan yang berada di kota tersebut. Gitu. Untuk selanjutnya kita mau membahas apa? Berita aktual tentang smart city mungkin. Dengar-dengar di Surakarta Pak Gibran Rakabuming sudah menjalankan smart city ya di sana. Ada yang tahu nggak? Wali kota. Saya taunya malah di Banyuwangi. Ya, Surabaya. ini. Surabaya kayaknya sudah diterapkan ya. Iya, Smart City Surabaya. Surabaya. Surabaya juga. Ada aplikasi Smart City Surabaya. Surabaya Smart Surabaya. City SSC. Contohnya setauku itu di Surabaya kalau dari segi transportasi kan bisa pakai bis. Surabaya Ya. itu ya, pembayarannya kan keseluruhannya bisa pakai apa namanya, Money payment. money payment yang barcode itu ya. QRIS, pakai QRIS. Nah itu sangat membantu masyarakat sekali dan sangat mudah penggunaannya. Untuk sebagian masyarakat, kalau masyarakat yang nggak ada HP ya nggak bisa. Hambatannya itu. Nah, itu tantangan Itu pemerintah. kita masuk ke dalam Tantangannya tantangan sebagai kita ASN, Smart ASN, bagaimana caranya? Tuh. Untuk Mbak Merlin mungkin ada berita-berita aktual tentang smart city. Smart City ya, khususnya di Surabaya baru dengar informasi katanya itu di Siola sekarang itu jadi Ya. kayak mall pelayanan publik gitu. Ya. Jadi setiap Oh ya, betul. apa tuh terintegrasi di satu tempat. Jadi kayak berbasis data, jadi di satu tempat kita bisa ngurus macam-macam dan datanya itu nyambung semua. Ya, berita hangatnya 7 hari yang lalu Indonesia siap menjabat menjadi ketua ASEAN Smart City tahun 2023 loh. Ada 3 kota. Ada 3 kota yang dipilih, Jakarta, Makassar, dan Kabupaten Banyuwangi. Kita lanjut diskusinya ya. Menurut kalian, menurut teman-teman nih, apa tantangan menciptakan smart city? Mbak Regina? Smart City. Tantangannya yaitu pemerintah harus benar-benar siap dengan infrastruktur dengan jumlah besar. Di sisi lain yang berkaitan dengan ekonomi, pasti pemerintah harus menyiapkan dana untuk perawatan sistem digitalisasi itu. Karena kan namanya sistem digital pasti butuh perawatan, pembaruan yang sangat berdampak apabila tidak dialokasikan. Menurut Mbak Nabila, tantangannya apa? Menurut saya tantangan smart city di Indonesia itu lebih ke tata letak kota ya, khususnya di Surabaya. Terus keterjangkauan infrastruktur ke dalam pelosok-pelosok kota. Contohnya di Surabaya sendiri itu Surabaya Pusat dan Surabaya Utara itu jauh sekali perbedaannya dalam tata kota, dalam kebersihan dan lain-lain. Sedangkan salah satu smart city itu nilainya adalah layak hunian, kenyamanan buat penduduk-penduduknya. Ya gitu aja sih, menurut saya kurang efisien dan hunian yang nyaman itu harusnya jadi salah satu pertimbangan untuk pemerintah. Kalau buat Mbak Merlin, tantangannya apa? Menurut saya salah satu tantangannya itu tentang pengetahuan masyarakat tentang penggunaan teknologinya sih. Karena kan Indonesia kan beragam ya, ada macam-macam dari berbagai suku, bangsa, pengetahuan, latar belakang yang juga. Jadi
menjadi smart city otomatis kan kita harus menjangkau semuanya ya, hampir keseluruhan. Jadi pengetahuan masyarakat tentang teknologi itu menurut saya penting banget untuk mendukung smart city. Cuma programnya bagus tapi masyarakatnya nggak ngerti cara pakainya gimana, cara memanfaatkannya gimana, kayak gitu. Jadi perlu ditingkatkan pengetahuannya sama kemauannya untuk mau berubah. Iya, setuju Mbak Merlin. SDM itu perlu ya teman-teman. Ya, Gitu. Kalau gitu upaya dan solusi buat menciptakan smart city apa nih? Menurut perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Kira-kira siapa yang mau jelasin duluan nih? Yang punya pendapat duluan? Saya Mbak Nabila dulu boleh. ya berkaitan sama apa yang dibilang sama Mbak Merlin tadi, ya menurut saya upaya dan solusinya ya peningkatan diri dalam literasi dan kecakapan dalam digital dan kemampuan untuk terus berinovasi dan belajar dalam diri seorang ASN maupun diri seluruh masyarakatnya akan sangat membantu dalam menciptakan smart city dalam Indonesia. Bukan tidak mungkin jika Indonesia dapat menjadi seperti Singapura dan dalam beberapa tahun yang akan datang, ya Mbak. Betul sekali. Terus juga selain masyarakatnya juga birokrasinya juga harus terhubung dengan program digital yang terarah. Karena kemarin beritanya itu kata Kominfo Indonesia tuh ada 24.000 aplikasi yang bekerja sendiri-sendiri. Coba kalau aplikasi itu dijadiin dalam satu biar masyarakatnya tuh nggak bingung kalau mau bayar pajak kemana, kalau mau ngurus apa gimana, gitu kan itu lebih mudah dan lebih Terintegrasi. sama pemerintah. Kalau Mbak Regina mungkin punya pendapat. Dari saya sih sama, karena dari sistem SDM itu sangat dibutuhkan. Kalau menurut saya dari pembicaraan Mas Rian tadi kan melalui generasi baru yang nantinya akan berkembang mengkreasikan digitalisasi. Kalau dari saya memanfaatkan yang seperti kita ini dijadikan kader, kemudian diikutkan pelatihan digital yang nantinya dia kembali ke daerahnya untuk mengembangkan digitalisasi itu. Dan tentunya juga butuh dukungan dari pemerintah daerah, menyediakan perangkat lunaknya, menyediakan jaringannya, menyediakan tempatnya, marketnya. Ini ngomong-ngomong kita semua pada pakai batik ya. Iya. Bisa dilihatkan Nasionalisme. batiknya teman-teman. Ini menggambarkan salah satu karakteristik smart ASN yaitu nasionalisme. Oke. Lanjut diskusi boleh? Boleh. Internet. Bahas apa nih? Bahas ide dan gagasan kreatif menciptakan smart ya. city menurut teman-teman apa? Boleh. Boleh mungkin Mbak Merlin dulu. Mbak Merlin lagi. smart city. Salah satu nilai smart ASN kan nilainya entrepreneur ya, jiwa kewirausahaan, punya jiwa keberanian, kreativitas, inovasi yang pantang menyerah, cerdas, terus bisa melihat dan menangkap peluang yang ada di sekitar kita. Nah, menurut saya salah satu ide atau gagasan kreatif yang bisa dibentuk adalah membuat satu program atau kegiatan yang bisa mendorong orang-orang itu mengeluarkan ide kreatif dan inovasinya mereka. Misalnya yang sekarang sudah mulai berjalan itu bagus itu dari programnya Kementerian Ristek Dikti tentang program kreativitas mahasiswa. Itu kan bisa jadi salah satu ajang untuk generasi muda ya khususnya untuk menyalurkan inovasi mereka, kreativitasnya mereka. Di situ juga bisa jadi wadah buat mereka untuk melihat dan menangkap peluang yang ada di sekitar mereka untuk mereka jadikan sebuah program kreativitas yang memanfaatkan teknologi dan bisa bermanfaat buat lingkungan sekitarnya, buat masyarakat juga. Jadi bisa jadi salah satu cikal bakal munculnya smart city dari generasi-generasi muda.
Baik, terima kasih Mbak Merlin. Menurut Mas Rian? Kalau menurut saya punya ide atau gagasan kreatif itu, ngomong-ngomong sosial media sekarang kan lagi booming banget ya. Dari anak kecil sampai ibu-ibu, orang tua semuanya bisa mengakses. Wah. Nah, kalau ide saya itu mulai dari kita sendiri. Kita menggunakan sosmed itu bisa untuk paling tidak mengenalkan ke teman-teman sekitar apa sih smart city itu, lalu upaya-upaya apa aja yang bisa kita wujudkan untuk menjadikan smart city ini. Jadi pesannya itu sangat mudah dicapai di seluruh lapisan masyarakat, dari mulai yang anak muda sampai orang tua, seperti itu. Ya, jadi kita bersama-sama masyarakat, sama-sama saling menggunakan perkembangan teknologi, baik dari sektor kesehatan, pendidikan, sampai sektor Pariwisata. bisnis, gitu ya? Ya, saling berkolaborasi. Ya, oke, dari Mbak Regina? Kalau dari saya sih gagasan kreatifnya lebih ke pemerintah. Jadi pemerintah sesegera mungkin untuk berkolaborasi dengan berbagai sektor. Karena dengan kolaborasi tadi seperti yang diomong Mbak Nabila, kita punya banyak aplikasi tapi dia berjalan sendiri-sendiri. Dari penyatuan sektor-sektor itu kita bisa dapat data. Contoh gampangnya, kalau kita keluar, kita kan dimintai data nomor KTP, padahal kita sudah eKTP. Harusnya kan semua itu sudah punya data KTP kita, nggak usah nginput lagi, fotokopi gitu kan. Jadi memudahkan kita, juga memudahkan pemerintah. Oke, terima kasih teman-teman buat pendapat-pendapatnya yang sangat bagus-bagus. Jadi bisa kita simpulkan ya, tantangan smart city itu ada banyak sih, ada isu keamanan, kebutuhan teknologi, digital talent, serta penerimaan masyarakat. Upaya dan solusinya juga bisa dapat mempercepat pengembangan SDM dengan ilmu multidisiplin IT. Pemerintah dan masyarakat bisa berkolaborasi dalam hal pengembangan ilmu IT, sehingga dapat tercipta generasi-generasi yang berkompeten. Hal ini sejalan dengan nilai Smart ASN yang menguasai IT dan berwawasan global. Terus untuk ide dan gagasannya sendiri, dapat membuat program-program pelatihan tentang smart city yang menarik melalui sosial media. Pada era perkembangan media sosial sangat cepat dan bisa menyentuh ke semua lapisan masyarakat. Jadi tentunya juga didukung dan bisa kolaborasi dengan pemerintah yang mempunyai sistem smart governance. Begitu. Baik, mungkin diskusinya sudah selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah memaparkan dan bercerita tadi, info-infonya sangat bagus sekali. Saya akhiri diskusi kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.